Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berada di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istiqomahnya kita hadir di taman surga yang ada di dunia ini, semoga pula kita mendapat anugerah taman-taman surga kelak di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum dan masih dalam bab tentang seni interaksi Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita diberi pilihan dan kita menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, jika diberi pilihan ingin menjadi orang yang beriman dan kaya atau beriman tapi miskin, kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Sangat jarang ya Pak ya, orang yang memilih miskin itu ya. Secara manusia, naluri manusia, hampir semuanya kalau dalam kondisi normal, apakah dia muslim atau non muslim ya, pasti rata-rata memilih ingin jadi orang kaya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya memang memiliki peluang yang sangat besar dan juga resiko yang sangat besar. Resiko di dunia maupun di akhirat. Untuk kajian lebih detail, mungkin kalau tidak salah, karena saya juga tidak punya channel YouTube, tapi pernah ada satu kajian saya dengan judul Menjadi Orang Kaya Antara Peluang dan Resiko. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka keputusan Allah itu hendaknya kita manfaatkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kita memilih tapi tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa mengupayakan dan kita mencari sebab-sebab agar menjadi orang kaya, tapi belum tentu juga menjadi orang kaya. Bahkan sebenarnya tidak berbanding lurus antara kerja keras dengan kekayaan, walaupun kita dianjurkan untuk bekerja keras. Tapi tidak selalu orang yang bekerja keras lantas dipastikan pasti jadi orang kaya. Maka kekayaan dan kemiskinan adalah takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan mencari sebab-sebab. Jika kita memilih ingin jadi orang kaya, pasti mencari sebab-sebab bagaimana caranya supaya menjadi kaya. Namun
keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang beriman, apapun keputusan Allah tentang dirinya, maka dia bisa benar-benar memanfaatkan keputusan Allah tersebut untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang beriman bukan masalah harus kaya atau miskinnya, tapi keputusan Allah kalau kita dijadikan orang kaya, bagaimana supaya dengan kekayaan itu bisa masuk surga. Kalau diputuskan Allah menjadi orang miskin, bagaimana kemiskinan itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Kalau Allah memutuskan kita menjadi orang yang sehat walafiat, maka kita jadikan kesehatan itu sarana untuk meraih surga. Dan kalau ditakdirkan jadi orang yang sakit-sakitan, maka sakit-sakit itu bisa menjadi sebab kita masuk ke surga. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang-orang beriman, keadaan apapun sebenarnya harus menjadi sebab dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya, pada dasarnya tentu memiliki peluang yang sangat besar. Bahkan seperti yang sering kita bahas, orang-orang kaya yang sholih telah memborong pahala dibandingkan orang-orang yang miskin. Jadi artinya, bahasa sederhananya, jadi orang kaya itu seperti gambling gitu ya. Kalau terkadung baik, sholih, pahalanya lebih besar dari orang yang miskin. Bisa jadi begitu. Karena banyak amalan-amalan yang bisa diambil, diraih orang-orang kaya, tapi tidak bisa dilakukan orang-orang miskin. Artinya ada amalan yang mana orang kaya dan orang miskin bisa melakukannya, tapi orang miskin tidak bisa melakukan amalan yang dilakukan orang kaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, di situ ada peluang, tapi juga resikonya besar. Di dunia kecenderungan kalau orang diberi kekayaan itu rawan sekali menjadi orang yang sombong diantaranya. Kalaupun ada yang miskin sombong, ini lebih parah. Karena diantara orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang tua berzina dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong tetap salah, tapi setidaknya ada yang disombongkan. Terus melarat, kemenyek, nah itu berat. Tetapi tentunya secara umum kalau orang itu miskin kecenderungan menyombongkan harta dari mana? Sedangkan orang kaya kecenderungan untuk sombong sangat besar. Nah ini sebuah resiko yang harus dikelola. Bagaimana caranya menjadi orang kaya yang rendah hati. Di akhirat tentunya hisabnya lebih rumit dan lebih lama. Tetapi jika itu di dunia membawa manfaat yang besar untuk Islam dan kaum muslimin, resiko hisab yang berat itu harus dihadapi. Maka ada satu perkataan dari seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini orang yang sangat mendalam ilmu agamanya, terutama bidang hadis dan fikih. Dan beliau seorang ulama yang menjadi buronan negara Islam waktu itu, karena beliau menolak dipilih menjadi hakim agung. Sampai bertahun-tahun, bahkan sampai berganti khalifah, beliau dalam keadaan buronan, karena tidak mau mendapatkan jabatan itu. Bahkan sempat di penjara, lalu dilepaskan, setelah lepas kabur, menjauh dari negeri, dari ibu kota, sampai terlunta-lunta masuk ke satu negeri muslim, ya, pindah ke negeri muslim lainnya. Namanya buronan itu dikejar terus, Pak. Setiap gubernur yang dimana di situ ada Sufyan Ats-Tsauri diberitahu oleh khalifah, kalau ada Sufyan Ats-Tsauri tolong beritahu kami, akan ditangkap. Bukan karena kejahatannya, tapi ingin dijadikan hakim tertinggi di negeri Islam. Tapi beliau menolaknya. Kita tahu artinya beliau orang yang sangat zuhud. Dan beliau adalah ulama yang levelnya sangat tinggi. Namun beliau pernah berpesan, beliau mengatakan, aku lebih suka
meninggal dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak, walaupun nanti saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah, daripada saya meninggal dalam keadaan miskin lalu keluarga saya menyusahkan orang lain. Bayangkan, beliau mengatakan saya tidak masalah diberi kekayaan walaupun nanti harus bertanggung jawab, yang penting keluarga saya tinggali warisan sehingga tidak menyusahkan orang lain. Artinya beliau mengambil resiko, kalaupun saya harus dihisab dengan hisab yang rumit, yang berat, tapi setidaknya ada kebaikan di sana. Jadi pilihan Bapak Ibu, saya dan penjenengan jadi orang kaya, namun nanti hisabnya lebih lama, lebih rumit, atau jadi orang miskin, hisabnya mudah, sehingga total sedikit. Nah, kalau kita menjadi orang kaya yang sholih, maka kita siap dengan hisab itu bertanggung jawab. Ya Allah, saya ditakdirkan kaya. Saya siap dengan resiko hisab yang lebih rumit, lebih lama, yang penting hasilnya besar. Kalaupun dihisabnya lama, karena ditotal dari mana harta itu, kemana diarahkan, tapi jika semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan ternyata membuahkan pahala yang besar, tidak masalah dihadapi. Nah, makanya jenengan dan saya bisa memilih mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya karena ringannya hisab mereka di sisi Allah. Tapi orang kaya kalau memang dia sholih, walaupun hisabnya lebih lama, tapi nilainya lebih besar. Nah, maka keberadaan orang-orang kaya tentu mendapat apresiasi dalam Islam, termasuk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antara sikap Rasulullah kepada orang kaya selanjutnya adalah Rasulullah Muhammad SAW sering memotivasi mereka kepada orang-orang kaya itu untuk berniaga, melakukan tijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari judulnya saya melihat bahwa orang yang kaya itu rata-rata identiknya dengan para pebisnis, para pedagang. Walaupun tidak menutup kemungkinan pegawai kaya, tapi biasanya kalau pegawai kaya kemungkinannya ya dia punya sampingan bisnis misalkan ya, atau sampingannya ceperan Pak yang lain. Setinggi apapun jabatan para pegawai, para pekerja ya tentu kalau dibandingkan para pengusaha itu memang cukup signifikan perbedaannya kalau sama-sama level atasnya. Makanya sering identik disebutkan tijarah, yaitu perdagangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, hampir semua orang kaya yang semasa dengan Rasulullah SAW semuanya adalah pebisnis, pedagang. Maka Rasulullah sering memotivasi mereka agar mereka itu mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah tahu ini orang kaya-kaya ini. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf pedagang, Abu Bakar As-Siddiq pedagang, Utsman bin Affan pedagang. Kemudian yang lain-lainnya rata-rata hampir semuanya pedagang, pebisnis. Kalau kita merujuk kepada buku-buku modern seperti buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, saya pernah mempelajari buku-bukunya walaupun dia seorang kapitalis. Tapi di situ ada beberapa poin ya, tambahan pengetahuan. Saya pernah membaca bukunya yang berjudul Cash Flow Quadrant di antaranya. Ada beberapa buku yang lain. Dia membagi orang itu menjadi 4. Yang pertama employment, karyawan, pegawai, buruh dan sebagainya. Yang kedua self-employed, ya, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, dokter buka praktek sendiri, tidak bekerja ke orang, konsultan, ya, kemudian pengacara yang buka kantor sendiri, itu namanya self-employed. Kemudian yang ketiga baru businessman, nah yang tertinggi adalah investor. Investor tidak kerja, duitnya datang terus, nah, begitu. Nah biasanya level kekayaan yang tinggi, artinya kaya beneran, itu biasanya diraih mayoritas, ya, terutama yang 3 tadi, ya, terutama yang 2 terakhir, yang 3 yang self-employer bisa, kemudian yang businessman maupun investor. Nah di zaman Nabi SAW hampir semuanya
Yang saya ketahui orang-orang kaya di zaman beliau semuanya adalah para pedagang, para pebisnis. Maka beliau sering mendatangi mereka, memotivasi mereka, menawarkan kebaikan-kebaikan, menawarkan surga. Ini seringkali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Surat Fatir ayat 29 30, Allah berfirman, Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, orang-orang yang membaca Al-Quran dan menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Artinya dua-duanya sama baiknya, walaupun ada keutamaan khusus orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya yang nomor 7 adalah yaitu warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu ma yunfiqu yaminuhu shimaluhu. Hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah di mana apa yang disedekahkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun ini bukan sebuah keharusan. Karena Allah menyebutkan di sini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, menegakkan sholat, menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi. Dua-duanya diakui. Nah, terkadang terang-terangan itu kalau dia bisa menjaga diri dari riya, itu bisa memotivasi orang lain. Dia sedekah dan dia menjadi memberikan motivasi kepada orang lain. Misalkan renovasi masjid sudah diumumkan 1 pekan, tidak ada yang sedekah, nggak ada yang infak. Lalu ada 1 orang kaya yang infak dan disebutkan namanya. Alhamdulillah kata Takmir, ini ada yang bersedekah pertama kalinya, yaitu Abah ... dengan nominal sekian. Wah, yang lain waduh keduluan, ini saya juga harus ikut. Mungkin bisa jadi memotivasi, walaupun resikonya kadang jadi riya. Tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah atau infak, menafkahkan harta di jalan Allah itu bisa dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi. Tidak ada larangan di sana. Mau disebut namanya langsung boleh, mau cukup saya tulis aja hamba Allah begitu. Monggo. Atau mungkin naruh amplop ya tanpa nama. Di situ ada isinya untuk infak masjid misalkan ya. Tidak ada namanya, tapi ada tulisannya, digunakan untuk pembangunan masjid misalkan begitu ya. Maka ini dua-duanya diakui. Nah, kemudian Allah menyatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan sebuah tijarah, perniagaan, perdagangan, bisnis yang tidak akan pernah merugi. Kalau bisnis dengan manusia ada kalanya untung, ada kalanya rugi, ada kalanya pas, pepo istilahnya ya. Operasional dengan keuntungannya impas. Ada seperti itu Pak biasanya. Penghasilannya habis untuk operasional, jadi 0. Tidak lebih, tidak minus. Namanya bisnis. Ada kalanya untung besar, ada untung kecil, ada rugi kecil, rugi besar, ada yang ya
netral tadi, nol, tidak untung, tidak rugi. Ya, mungkin rugi waktu. Tetapi kalau bisnis berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dipastikan selalu untung. Bahkan untungnya sangat besar. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf ini di masa paceklik, sodakoh saat orang butuh sodakoh itu pahalanya besar. Ketika Madinah dilanda krisis ekonomi, paceklik yang berkepanjangan, sehingga harga-harga naik, artinya permintaan tinggi tapi ketersediaan bahan baku terutama sembako itu kurang, sehingga harga melambung naik, dan ini sangat memberatkan fakir miskin. Di suatu hari masyarakat Madinah dikagetkan dengan kepulan debu dari kejauhan yang sangat banyak, dan ada berita ternyata itu adalah rombongan harta miliknya Abdurrahman bin Auf. Ada sekitar 700 kereta kuda yang penuh dengan sembako. Sekarang mungkin 700 truk gitu, okay? Karena dulu pakai kereta, ada kuda, ada gerobaknya, diisi penuh sembako. Itu ada 700 jumlahnya. Nah, para saudagar, para tengkulak ini, wah ini ada peluang nih, bisa dikulak ini. Barang banyak datang, stok banyak, melimpah. Dicegat di perbatasan Madinah, beberapa saudagar kaya ingin kulaan lah istilahnya gitu, nanti dijual lagi di Madinah. Maka kata Abdurrahman bin Auf, sampean berani berapa memberi untung berapa kalinya kalau saya jual kepada Anda? Ada saudagar mengatakan, saya berani membeli 2 kali lipat dari harga pokok. Dengan habis berapa saya beli 2 kalinya. Kata Abdurrahman bin Auf, ada nggak yang lebih tinggi lagi? Lalu ada saudagar-saudagar yang katakan, saya berani beli 3 kali lipatnya. Kulaannya berapa, saya angka, saya nominal, saya beli dengan 3 kali lipat. Ada lagi yang lebih tinggi enggak? Semua mikir, kalau lebih tinggi lagi kapan untungnya? Sudah kami mentok itu 3 kali lipat itu sudah banyak, itu Anda untung. Baik, kalau begitu saya akan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keuntungannya bisa 700 kali bahkan lebih. Kalau Anda cuma 2 kali, Allah minimal 700 kali. Tentang infak di jalan Allah dilipat gandakan 700 kali, seperti seorang yang menanam 1 biji tanaman kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya berisi 100 biji. Maka 700 ya truk ini, ya kuda dan rodanya dan gerobaknya dan isinya seluruhnya saya sodakokan untuk kaum muslimin yang ada di Madinah ini. Seluruhnya Pak, sak jarannya, sak gerobaknya, sak isinya, seluruhnya. Sehingga kaum muslimin begitu senang antri dapat bagian yang cukup banyak waktu itu. Ini contoh perniagaan Abdurrahman bin Auf dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu. Nyumbang 700 truk itu enggak mudah. Kemudian dalam kisah yang lain, yaitu kisah yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Ada seorang sahabat mau memagar kebun kurmanya. Namun terkendala, mau pagar tapi pas di batas tanahnya itu tumbuh pohon kurma milik tetangganya, tapi pas ngepres. Jadi kalau dibuat pagar mengganggu, masuk tanah sebelahnya, cuma mengganggu proses pembuatan pagar. Dan mengadukannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau bikin pagar, tapi pagarnya terkendala, terhalang oleh pohon kurmanya sebelah saya ini. Lalu Rasulullah mendatangi orang yang punya pohon kurma, ditawari, Mas, kalau pohon kurma itu diserahkan sama saudaramu ini, diikhlaskan, Allah akan menggantinya dengan pohon kurma di surga. Kata lelaki ini, oh enggak mau, saya eman, ini 1 pohon hasilnya banyak, enggak mau saya. Jadi tidak semua orang ditawari surga itu langsung ambil alih. Enggak. Maka berita itu nyampe kepada seorang sahabat yang dikenal namanya Abu Dahdah. Ada Abu Darda, ada Abu Dahdah. Kata Abu Dahdah,
Ya, saya ini punya kebun, saya tukar saja dengan satu pohon kurma itu. Datangi orang yang punya pohon kurma. Mas, katanya ada satu pohon kurma yang mau, di mana tetangga sampean mau membangun pagar terhalang pohon kurma itu. Mau nggak saya beli, saya tukar dengan kebun saya. Bayangkan, dengan satu kebun. Wah, tentu orang itu, wah mau saya. Hanya pohon itu diserahkan kepada tetangganya tadi, ya, yang mau membangun pagar. Jadi masuk ke areanya. Maka hal itu disampaikan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan alangkah banyaknya ya pohon kurma Abu Dahdah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu Abu Dahdah pulang, nah istrinya sedang berada di dalam kebun dan mengatakan kepada istrinya, Dek, sampai nang metu iki kebun iki sudah tak jual. Loh, dijual ke siapa? Ditukar sama satu pohon yang katanya Rasulullah kalau pohon ini kebeli, maka saya akan dapat pohon kurma di surga. Apa yang dikatakan istrinya? Alangkah beruntungnya perniagaan sampean, karena sampean berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar istrinya. Nah, ini istrinya para sahabat, Pak. Bagaimana kalau istri kita tiba-tiba diusir, Dek, metu toko kebun itu tak dol. Nanti duitnya gak ono. Ya Allah, kira-kira. Subhanallah. Begitulah para sahabat, para sahabiah, malah istrinya yang mendukung. Alangkah bahagianya kalau jenengan punya istri atau suami, ibu-ibu yang saling mendukung dalam kebaikan. Ya, pernah enggak Bapak Ibu ngalami atau bahkan sering ketika kita mau sodako dan tertunda, istrinya yang ngencengin, Dek, ayo kita sambang sama teman. Aku punya teman, orangnya nggak mampu, pingin sekali ya kapan-kapan tak sambangi, tak kayak sembako. Istrinya bilang apa? Ojo kapan-kapan mas, secepatnya. Kalau punya istri kayak gitu luar biasa. Dirawat itu istrinya, dipertahankan. Yang mendorong suaminya untuk berbuat baik. Begitu pula suami yang mendorong istrinya untuk sodako. Istrinya Abu Dahdah ini ketika tahu satu kebun itu luas, hanya ditukar dengan satu pohon, bukan mengatakan rugi, padahal itu nggak dapat untung secara materi sama sekali. Tapi istrinya dengan spontan mengatakan, sungguh ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Selamat mas, sampean dapat untung besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu biasa terjadi di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ini salah satu interaksi dengan orang-orang kaya itu seringkali memotivasi. Berkali-kali kejadian dalam sejarah Rasulullah SAW ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk kaum muslimin, untuk Islam, Rasulullah menawarkannya kepada orang-orang kaya, dan itu hampir boleh dibilang selalu ada respon dari para agnia, para donatur yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada poin yang sangat penting karena mayoritas orang-orang kaya di zaman Nabi adalah para pedagang. Maka salah satu yang dilakukan Rasulullah dalam rangka berinteraksi dengan mereka, Rasulullah itu sering melakukan razia pasar. Termasuk hal ini juga dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, sangat sering. Razia pasar di sini terutama Rasul datang ke lapak-lapak kaum muslimin bukan semata-mata dalam mengawasi, mengontrol harga, ya, tapi lebih kepada kepada kejujuran. Yang pertama yang dicek adalah ilmu tentang tata cara berdagang. Ini sampai Khalifah Umar itu mendata orang yang tidak ada ilmunya tentang fikih jual beli nggak boleh jualan di zaman Khalifah Umar. Orang dagang itu harus ada ilmunya supaya dia tahu halal haram, mana yang mengandung unsur riba, mana yang mengandung unsur judinya, mana yang ada gorornya, spekulasinya. Apakah di situ ada kezoliman atau tidak? Maka para pedagang itu harus punya ilmunya. Di zaman Nabi SAW dan di zaman Khalifah Umar selalu ada razia. Rasulullah sendiri yang turun ke bawah langsung. Yang pertama memastikan pemahaman atau ilmu para pedagang. Sudah paham belum hukum-hukum jual beli? Yang kedua, Rasulullah melakukan razia itu dalam rangka menasehati agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang ketiga untuk menghilangkan kecurangan-kecurangan. Ada salah satu riwayat dari Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah pernah ketika razia pasar, ada seseorang yang berjualan biji-bijian. Allah memarahi orang tersebut karena telah berbuat curang dan dia menasehatinya dengan mengatakan bahwa kenapa biji-bijian ini basah? Kena hujan wahai Rasulullah. Kenapa kamu taruh di dalam? Harusnya terbuka. Islam mengajarkan kita dalam berjual beli itu diutamakan, bahkan bukan hanya mempromosikan kelebihannya, tapi kekurangannya disampaikan. Ini yang berat Bapak Ibu, karena mayoritas pedagang sekarang hampir semuanya pasti yang disampaikan kelebihan apa kekurangan, Pak? Pasti kelebihan. Sangat langka Pak sekarang. Ada tapi langka. Tapi saya beberapa kali bertemu dengan orang yang jujur. Menjual sesuatu dia jujur. Oh, beli ayam indukan. Nah, ini ayam ini pernah sakit tapi sudah sembuh. Oh, ini ada bubulen kalau dunia ayam begitu ya, dijelaskan. Banyak yang justru menyebutkan kelebihan dan kekurangannya malah ditutupin. Dan uniknya nauzubillah, Pak. Ada di antara orang itu yang sudah menipu, dia bangga dan senang, malah bersyukur gitu. Alhamdulillah, iku mang HP ku payu. Tak omongno HP ki bagus Pak, kualitasnya, padahal mari nyemplung sumur. Habis nyemplung sumur saya perbaiki. Tapi wongnya gak aru, alhamdulillah, muji Allah. Nipu saudaranya malah merasa senang. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu jualan motor, Pak. Kalau jujur, waduh ini berat, tidak mudah. Tapi ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini saya punya motor, saya jual sekian. Ya, kelebihannya ini motor ini memang tipenya irit bensinnya. Kemudian motor ini ya tidak rewel, ya. Tapi ini ada kekurangannya Pak, knalpotnya udah bocor. Ya, kemudian paknya udah ngerembes. Nah, disebutkan semuanya. Maka orang yang jujur ini pada hari ini jarang. Ya. Justru yang ada kekurangannya itu malah ditutupi. Mesinnya kasar, dikasih oli yang kental, olinya mobil. Monggo Pak, motor niki halus Pak, mesinnya Pak, jenengan coba dijalan gereng ini halus. Dibelilah gitu ya. Nyampe rumah olinya ditap, diganti oli yang standar, geratak gitu ya. Nah, dan senang orang itu, anehnya setelah menipu saudaranya sendiri senang. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada kekurangan dari produk yang kita jual, kita sampaikan apa adanya. Kalaupun orang itu tidak jadi beli, tapi akan jadi catatan, oh orang ini jujur. Ya. Kalau orang itu puas, Bapak Ibu jamaah sekalian, minimal dalam teorinya, kalau orang itu puas, dia akan menyatakan rasa puasnya kepada 3 orang. Tapi kalau orang itu kecewa, dia akan bercerita kepada 11 orang. Ini nggak ada hadisnya Pak ya, ini teori dagang. Kalau dia puas, dia akan bercerita kepada 3 orang. Tapi bahayanya kalau nggak puas, kecewa, dia akan lebih banyak ngomong. Orang itu kalau senang biasanya tidak sesemangat orang yang kecewa. Kecewa itu jengkel ya, marah. Banyak orang yang dibilang ojo tuku nang kono enggak jujur. Nah, terkadang kita berpikir wah kalau saya jujur menyebutkan kekurangan-kekurangan mesti enggak jadi beli. Padahal belum tentu Pak. Kalau sudah rezekinya Allah yang ngatur akan tetap jadi beli atau orang lain yang beli. Kalau sudah rezekinya pasti jadi. Saya pernah bercerita jual mobil Mazda sedan tahun 98, bekasnya taksi lagi Pak, banyak errornya. Saya iklankan di OLX, datang satu keluarga dari Kediri sama istri, anaknya bawa. Saya jemput di terminal Mojokerto, saya bawa ke rumah, mobil saya parkir, orangnya duduk langsung ngeluarin uang. Tadi berapa Pak iklannya? Sekian, langsung dibayar loh Pak, enggak ditawar, enggak udah dilihat dulu, oh enggak usah. Loh, ini ada kekurangan Pak ya, tangki bensinnya bocor, udah saya tambal beberapa kali tetap bocor, power windowsnya juga sering macet Pak. Nggak apa-apa Pak, saya sudah senang mobil ini. Sudah dijelaskan,
tetap ngeyel untuk membeli dan tidak nawar sama sekali. Nah, kalau sudah rezekinya, tak akan kemana. Jadi harus yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jujur berkah. Kalau orang ini nggak jadi beli, minimal dia akan bercerita kepada orang lain, aku gak sida tuku tapi wong jujur. Dan mungkin rezekinya lewat orang lain. Kita jelaskan apa adanya, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Dalam setiap produk yang kita jual, ini adalah diajarkan Rasulullah. Maka beliau sering mendatangi para pedagang melakukan razia. Kalau ada pedagang yang menyembunyikan kekurangan barangnya, Rasulullah tegur dan beliau luruskan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada petugas amil zakat untuk selalu memungut zakat orang-orang kaya yang memang wajib mengeluarkan zakatnya. Dalam sejarah Islam pernah Rasulullah memungut zakat kepada Khalid bin Walid, kemudian Al-Abbas, yaitu pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini tugas pemerintah Islam, memungut bahkan bisa secara paksa kalau tidak mau bayar. Karena perintah dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudz, ambillah, pungutlah dari harta mereka sedekah, yang dimaksud adalah zakat, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat itu mensucikan, membersihkan dua-duanya, ya orangnya, pemiliknya, dan juga hartanya. Ketika kita membayar zakat mal contohnya, maka yang bersih itu dua-duanya. Yang membayar zakatnya orangnya dan juga hartanya. Di sana ada hak fakir miskin, ada hak-hak para mustahik ya, yang 8 golongan itu. Ketika diambil atau dikeluarkan zakatnya, maka jadi bersih. Kalau belum dikeluarkan zakatnya, maka masih tercampur di situ. Apakah kita akan mau makan haknya orang lain? Jadi hartanya masih kotor. Kemudian yang kedua, membersihkan muzakinya, orang yang berzakat. Membersihkan dari kesombongan, membersihkan dari sifat bakhil. Sekaligus ternyata juga membersihkan hatinya para penerima zakat, orang-orang miskin. Jadi luar biasa zakat ini perannya membersihkan hartanya, yang pemilik hartanya dan penerima. Yang tadinya orang-orang miskin itu punya hasad, iri kepada orang-orang kaya karena sering dapat jatah zakat, irinya itu hilang. Yang muncul adalah kasih sayang. Jadi 3 bagian, 3 kelompok orang, 3 kelompok ini, yang 2 manusia, yang 1 berupa harta, semuanya dibersihkan. Maka apa yang difirmankan Allah benar sekali, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka yang terakhir, Rasulullah ini sangat disiplin terhadap orang-orang kaya dalam hal pembayaran zakat. Begitu telat saja langsung dikejar, ya, diminta zakat itu oleh petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa poin interaksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang kaya di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada intinya keberadaan orang-orang kaya mendapatkan apresiasi yang begitu tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah begitu care kepada mereka, ya, memperhatikan secara detail apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan. Ini tentang interaksi dengan orang-orang kaya. Insya Allah pada bagian berikutnya interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Jadi tadi cuma kaya, berikutnya yang status sosialnya tinggi, lebih kepada tokoh-tokoh atau mungkin ya orang-orang yang punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bisa kaya, bisa tidak, tapi biasanya yang punya kedudukan sekaligus jabatan dan kekayaan mereka miliki. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.